Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan melalui surat kepada nasabah bahwa mereka akan gagal membayar klaim polis sebesar 802 miliar rupiah. Hari demi hari angka ini terus membengkak hingga menyentuh hampir 18 triliun rupiah per Agustus 2020. Karena asuransi itu pilar kepercayaan, bahkan melebihi bank. Ini perusahaan milik negara, BUMN. Tanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Saya Katanya ini beda sama pertama sama kayak deposito, kedua dijamin pasti balik karena BUMN ya kan, Jiwasraya kan BUMN nggak bakalan bangkrut lah katanya, punya pemerintah. Apalagi saya dengar katanya itu asuransi invest, padahal saya nggak merasa ada kalimat invest di telinga saya. Yang saya ngerti saya nabung, deposito sama ori. Nah ini kan kerja keras saya mulai dari sekian puluh tahun. Uang dikumpulin 50 tahun, tapi sekarang tiba-tiba ditelan begitu aja. Kita sudah menunggu sampai hampir 2 tahun tanpa kepastian seperti ini. Nggak ada kabar, nggak ada berita. Saya nggak tahu harus berbuat apa sekarang ini. Jadi, sekarang gimana? Asuransi merupakan salah satu industri keuangan non-bank dengan peran terbesar dalam sistem keuangan Indonesia. Setelah perbankan, saat ini asuransi memegang pangsa pasar kedua terbesar di industri keuangan. Namun, kontribusi industri asuransi terhadap perekonomian Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Kontribusi premi bruto industri asuransi Indonesia terhadap PDB hanya berada di angka 3% pada tahun 2017. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyatakan industri asuransi masih tumbuh selama 10 tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan pasar, aset industri asuransi jiwa konvensional memang menggemuk. Namun, pangsa pasar aset sektor ini dikuasai oleh hanya segelintir pemain, termasuk Jiwasraya. Jumlah aset keseluruhan 10 pemain terbesar ini mencapai hampir 70% dari total aset industri 513 triliun rupiah. Jiwasraya pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi jiwa pelayar yang membawa muatan kapal ke Belanda. Tahun 1957, Jiwasraya akhirnya dinasionalisasikan menjadi perusahaan asuransi negara pertama di Indonesia. Awalnya, katalis dari kegagalan Jiwasraya adalah produk JS Saving Plan yang diklaim memiliki nilai return hingga hampir 13% dan dijual melalui kerjasama dengan berbagai bank. Hingga tahun 2017, produk bancassurance ini meningkatkan laba Jiwasraya sampai 2,4 triliun rupiah. Pendapatan premi JS Saving Plan yang mencapai 21 triliun rupiah pun mempercantik kondisi keuangan Jiwasraya. Namun, setelah pergantian direksi di 2018, nasabah yang merasakan kejanggalan mulai mencairkan premi mereka. Hasil audit baru juga membuktikan kecurigaan atas manipulasi laporan keuangan Jiwasraya. Laba perseroan sebesar 2,4 triliun rupiah di tahun 2017, kemudian dikoreksi menjadi 428 miliar rupiah. Hasil investigasi BPK juga menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan di tahun 2006. Nggak seperti yang media-media ini beritakan ya kan, kita dapat 13% lah, 12%, itu sama sekali tidak benar. Mereka adalah 6 dari banyaknya nasabah Jiwasraya yang dananya tertahan karena membeli JS Saving Plan, produk yang ditawarkan sebagai asuransi sekaligus investasi. Tapi dalam menginvestasikan dana nasabah, manajemen Jiwasraya terbukti tidak hati-hati. Saat ini, 6 terdakwa sudah divonis dengan hukuman denda dan penjara seumur hidup. Kejaksaan Agung mengungkap, PT Jiwasraya membeli saham 13 perusahaan yang bermasalah. Hal ini menentang hukum karena saham yang dibeli tidak liquid, sehingga menimbulkan kerugian. 2 di antaranya adalah saham PT Hansen International dan IIKP. Jiwasraya membeli saham PT Hansen International yang dikepalai oleh Beni Cokro Saputro sebesar 760 miliar rupiah seharga 1.300 rupiah per lembar. Nilai yang lalu terjun bebas lebih dari 1000% di tahun 2014. Sama seperti Heru Hidayat, pemilik IIKP. Jiwasraya tercatat memiliki saham di IIKP senilai 551 miliar rupiah di 2014 yang kemudian lenyap dari portofolio saham mereka setahun kemudian. Ternyata, saham IIKP dipegang Jiwasraya melalui instrumen reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Aktivitas ini mengoleksi saham IIKP dengan portofolio senilai 6 triliun rupiah. Berbagai metode pencucian uang seperti pembelian properti dan saham, serta kunjungan ke kasino-kasino pun satu persatu terungkap. Berbeda dengan asuransi unit link, resiko JS Saving Plan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Berikut adalah 7 bank yang turut menjual JS Saving Plan dan akhirnya ikut terseret ke dalam skandal ini. Jiwasraya menggandeng bank itu dalam rangka
saluran distribusi pemasaran yang kita sering kenal sebagai bancassurance dengan sasaran menggait atau meraih nasabah-nasabah perbankan untuk menjadi nasabah dari produk-produk asuransi. Dengan menjual JS Saving Plan, bank akan menerima insentif finansial yang disebut dengan fee-based. Tiba-tiba BTN itu menawarkan produk asuransi, bilangnya ke saya. Cici dijamin nggak akan terjadi sesuatu apapun. Kalau misalkan terjadi sesuatu apapun, pemerintah itu pasti akan mengganti. Begitu saya sudah cair, saya dimasukkan ke asuransi, bilangnya asuransi Jiwasraya. 1 tahun setelah Bu Cici menjadi nasabah JS Saving Plan, pihak BTN mengabarkan bahwa Jiwasraya gagal membayar polis beliau. Beliau ditawarkan 2 pilihan, untuk rollover atau tidak. Banyak dari nasabah JS Saving Plan tidak mau rollover. Mereka hanya ingin uangnya kembali biarpun dengan bunga 5,75%. Hana Bank sempat ingin menggantikan dana nasabahnya yang nyangkut di JS Saving Plan, namun terhambat oleh OJK Indonesia. Saya juga udah lapor ke Parlemen Korea, dan juga di Parlemen Korea dan parlemen-parlemennya di Korea memang panggil President Director Hana Bank di Korea, dan ini termasuk bimbing oleh OJK Indonesia. Jadi OJK Indonesia nggak boleh apapun, jadi kami tidak bisa apapun juga melakukan. Sebagai badan independen, OJK seharusnya mengawasi aktivitas finansial dalam negeri. Namun kejadian Jiwasraya menunjukkan bahwa walaupun peraturan mereka ketat, tapi pengawasannya longgar. Alasannya, OJK mengeluhkan kekurangan orang. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Korea Selatan, saat Hana Bank tersandung kasus gagal bayar. Tapi perbedaannya adalah, pemerintah Korea Selatan dan OJK-nya bertindak tegas memerintahkan Hana Bank untuk mengganti rugi semua nasabahnya. Jadi akhirnya, OJK Korea memang memutuskan Hana Bank harusnya memang kembalikan uang sampai rugi. Walaupun rugi total, tapi kalian memang tidak memberitahu yang jelas kepada nasabah, jadi kalian tanggung jawab. Di Indonesia pun, nasabah mengaku tidak mendapat informasi penuh mengenai syarat dan ketentuan pencairan polis. Di banyak kejadian, RM gagal menjelaskan bahwa pewaris polis akan mendapat cairan dana hanya jika pemilik polis meninggal dunia karena kecelakaan. Alih-alih menjelaskan dengan lengkap, banyak RM yang menggunakan kata-kata seperti deposito untuk menjual produk ini. Hal ini diperparah dengan kurangnya literasi nasabah mengenai produk finansial. Jadi inklusi keuangan kita tinggi, khususnya perbankan, karena sebagian besar orang sudah milik rekening dan jumlahnya juga besar. Tapi literasi mereka terhadap produk-produk keuangan itu rendah. Jadi literasi keuangan itu rendah. Lebih rendah lagi literasi asuransi. Hingga video ini dibuat, nasabah masih belum menerima kejelasan lanjutan dari pihak Jiwasraya. Dalam menangani kasus seperti ini, semua pihak terkait harus bisa membenahi diri masing-masing. Perusahaan dan bank-bank harus membenahi cara pemasaran mereka agar tidak menjerumuskan nasabah. RM harus lebih kritis terhadap produk yang mereka jual karena mereka adalah point of contact pertama nasabah. OJK harus memperketat memberlakukan kekuasaannya dan pemerintah harus bisa memastikan tidak ada misconduct dari semua pihak.